tahun lalu Bapak Presiden kita Pak Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap. Ya, gelap yang dimaksud di sini memiliki arti yang luas. Ya, bisa saja ini gelap mengartikan bahwa di tahun ini adalah tahun yang membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk melangkah. Ya, seolah-olah tidak ada harapan di tahun ini. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini hidupnya tidak gelap, harapannya tidak hilang. Kita bisa melangkah, bahkan kita masih sehat, masih kuat. Walaupun mungkin dengan tidak mudah kita jalani ya tahun ini, walaupun mungkin berat untuk dilewati dengan segala tantangan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya percaya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi oleh perkataan firman Tuhan. Amin. Karena itu pagi hari ini saya memberi tema renungan kita, hidup dalam penyertaan Tuhan. Ada dua ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, peka akan tuntunan Tuhan. Dalam Matius 2 ayat 1-2 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kita tahu bahwa orang Majus ini adalah golongan bangsawan yang belajar astronomi, ilmu perbintangan, sehingga mereka tahu benarlah letak pergerakan dan juga tanda-tanda. Bukan hanya itu, mereka juga percaya bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang secara periodik memberikan tanda-tanda yang dapat dipakai untuk meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan, baik untuk kehidupan seseorang ataupun kehidupan suatu bangsa. Dan kali ini menarik ya saudara, karena ketika mereka melihat bintang yang bersinar istimewa, saat itu mereka langsung tahu bahwa ini adalah BBB, bukan bintang biasa. Mereka langsung tahu bahwa itu adalah pertanda kelahiran seorang pemimpin besar. Saudara, ketika kita mencari sebuah alamat rumah, pasti kita akan berusaha mencocokkan dengan yang punya rumah. Misalnya, kita diundang seorang konglomerat atau orang kaya nih untuk dijamu ke rumahnya. Yang pertama di pikiran kita apa, saudara? Rumah mewah. Pasti itu adalah salah satu patokannya. Berikutnya baru kita cocokkan dengan alamat lengkapnya, misalnya nomor rumahnya, gitu ya. Dan saat kita mulai dekat dengan sampai akhirnya ketika kita melihat rumah yang mewah, rumah yang megah, kita pasti langsung berhenti. Karena apa? Karena kita pasti berusaha mencocokkan pribadi yang mengundang kita dengan situasi rumah yang kita lihat. Secara logikanya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal ini yang cukup masuk logika. Kenapa orang Majus itu berhenti sejenak di istana Herodes dan bertanya, di mana dia raja orang Yahudi itu dilahirkan? Karena menurut orang Majus ini, yang melahirkan raja. Ya pasti di istana. Jadi mereka tuh sedang make sure, berusaha mencocokkan. Dan dari petunjuk bintang yang bersinar dengan situasi yang dituju, mereka mencoba mengkonfirmasi. Dari orang Majus ini kita belajar, Tuhan itu berbicara kepada setiap pribadi kita dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keberadaan kita. Kepada orang pintar, orang Majus, mereka melihat bintang. Itu adalah cara Tuhan berbicara kepada mereka, agar mereka mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Karena mereka ahli di sana, mereka ahli dalam perbintangan. Yang kedua, kepada orang yang sederhana, Maria dan Yusuf, caranya berbeda lagi, melalui malaikat dan mimpi. Kepada para gembala di padang, lewat malaikat yang tiba-tiba berdiri dekat mereka. Lalu mereka dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan yang begitu terang, sampai membuat mereka ketakutan. Makanya ada lagu Natal yang mengatakan, bangunlah gembala, lihat terang besar. Terang yang mereka lihat itu bukan terang cahaya bintang, tapi terang sinar kemuliaan Tuhan.
karena itu adalah dua peristiwa yang berbeda dengan orang Majus. Tuhan nggak pakai cara dengan bintang yang bersinar istimewa kepada para gembala. Karena apa, saudara? Karena mereka nggak akan ngerti artinya apa. Mereka nggak belajar bintang. Yang ada mereka bingung dan bisa saja mengabaikan cahaya bintang itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu berbicara kepada setiap pribadi kita dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keberadaan kita. Terkadang Tuhan itu tidak meredakan badainya, tapi Tuhan itu lebih mau menguatkan kita untuk melewati badai itu. Karena Dia tahu batas kemampuan kita. Artinya apa, saudara? Suka-sukanya Tuhan. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Mau pakai cara apa ya, terserah Tuhan. Yang penting kita ngikut, mau dipimpin, mau dituntun. Karena itu, mari kita sensitif melihat tanda dari Tuhan, peka akan suara Tuhan, peka akan tuntunan Tuhan, maka kita akan hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan adalah melangkah dengan iman. Matius 2:9 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ternyata, saudara, setelah dikonfirmasi bahwa bayi Yesus tidak dilahirkan di istana, mereka berjalan lagi dan melihat bintang itu berjalan mendahului mereka. Artinya, bintang itu nggak berhenti di istana Herodes, tapi malah berjalan mendahului mereka. Orang Majus melangkah dengan percaya, walau nggak masuk logika nih. Ini yang lahirkan raja, tapi ternyata setelah di make sure, dia tidak lahir di istana. Akhirnya membuat mereka sebenarnya itu nggak masuk logika gitu. Tapi mereka tetap melangkah. Ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang pintar, orang Majus ini nggak kekeh dengan kepintarannya, nggak ngotot dengan cara logika berpikirnya, tapi mereka terus beriman dan percaya kepada bintang yang menuntun mereka. Saudara, jangan sampai kita nggak mengalami hidup dalam penyertaan Tuhan karena kekuatan, karena kehebatan, karena kemampuan kita yang kita andalkan, sehingga kita sulit beriman, sulit percaya akan pertolongan Tuhan, akan tuntunan Tuhan. Seringkali apa yang dirancangkan Tuhan itu memang nggak sesuai dengan pikiran kita, sulit untuk kita ngerti. Tapi di saat itulah kita perlu beriman, kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Saya tutup dengan kesaksian. Satu kali waktu saya mendampingi anak saya masuk sekolah, ya, anak TK, seminggu pertama kan biasanya didampingi oleh orang tuanya ya sampai beres sekolah. Saya sangat semangat sekali karena ini adalah pengalaman pertama dengan anak saya, dan ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Ini masih bulan Juli yang lalu ya. Dari malam saya sudah persiapkan semuanya, perlengkapan sekolah, saya sudah pastikan semuanya beres gitu. Menurut saya sudah menyiapkan, sudah kasih yang terbaik buat persiapan anak saya sekolah. Tapi saudara, tiba-tiba hari pertama sebelum jam istirahat, Miss-nya itu kaget karena ada banjir. Ternyata air bocor persis di bawah kursi Manuela, dan kita para orang tua yang berdiri di pintu ya, masih di hari pertama tuh masih ngintipin anak-anaknya gitu ya, masih ngeliatin, dan Miss-nya tuh masih mengizinkan kita untuk melihat pintu masih dibuka gitu. Dan karena melihat Miss-nya itu kaget melihat air banjir, kita semua liatin anak-anak kita, semua pada heboh nih, botol minum siapa nih yang tumpah gitu ya. Saya dengan yakin berpikir bahwa itu bukan punya Manuela, karena saya sudah pastikan dari rumah botol minumnya sudah ditutup kencang gitu. Tiba-tiba Miss-nya tuh periksa tas Manuela. Bener, yang bocor itu punya Manuela. Saya langsung dipanggil sama Miss-nya. Semua ibu-ibu langsung pada liatin saya.
Saya di situ sebagai ibu muda yang punya pengalaman baru pertama nganter anak sekolah, langsung yang tadinya santai gitu ya, nggak ada apa-apa, langsung berubah saudara. Saya langsung malu, langsung merasa saya itu adalah ibu yang gagal jadi ibu yang baik buat anak saya. Sambil saya bawa tasnya itu keluar, masih nggak percaya itu botol minum kenapa bisa bocor gitu ya. Saya periksa baik-baik, saya lihat, saya coba ulang tutup kencang, perasaan saya coba kencang nggak ada apa-apa. Saya coba periksa semuanya, ternyata bukan bocor dari atas, bocor dari bawah. Botol minumnya itu kan dari kaca ya, di cover sama karet silikon. Karena botol minum ini bocor, membuat saya semakin terpuruk karena yang memilih botol minum ini adalah saya. Jadi salah satu perlengkapan sekolah Manuela yang saya nggak beli adalah botol minum, karena stok botol minum sangat banyak di rumah, hadiah-hadiah dari dia ulang tahun gitu ya, dari dia umur setahun, 2 tahun, dia masuk sekolah kan umur 5 tahun. Jadi ada begitu banyak berkat-berkatnya dia botol-botol minum, jadi saya nggak beli lagi gitu. Jadi saya tinggal pilih pada malam itu mana yang menurut saya itu terbaik buat dia gitu. Dan ketika saya melihat botol minum ini bocor, saya menjadi semakin terpuruk karena saya yang memilihkan itu buat dia, tapi ternyata apa yang menurut saya terbaik kenapa bisa bocor. Jadi saya makin sedih gitu saudara. Akhirnya dalam situasi saat itu saya sangat sedih, bercampur kecewa dan sedikit marah sama Tuhan gitu ya. Tuhan kenapa bisa bocor dan saya malu Tuhan. Tuhan kenapa permalukan saya di depan orang banyak, dan ini adalah momen yang sangat berharga buat saya, tapi kenapa situasinya, peristiwanya jadi seperti ini, sangat memalukan gitu. Karena saya merasa dilihatin sama ibu-ibu yang lain, saya merasa gagal gitu. Saya merasa saya bukan ibu yang berharga, saya bukan ibu yang apa ya istilahnya, bukan ibu yang baik bisa menyiapkan botol minum yang terbaik buat anaknya. Kenapa hari pertama aja udah bocor gitu ya, apalagi hari-hari berikutnya, apalagi nih yang terjadi gitu. Jadi banyak hal yang ada di pikiran saya, akhirnya membuat saya tuh sedikit marah sama Tuhan gitu. Tapi ketika saya duduk merenung gitu ya, saya sambil bertanya, kok bisa sih, kok bisa gitu. Harusnya tadi tuh saya bahagia gitu ya, kenapa jadi sedih gitu. Tapi dalam perenungan saya itu, Tuhan tuh seolah-olah berbicara. Ini di dalam keramaian orang ya saudara ya. Seringkali Tuhan, Tuhan tuh seolah-olah berbicara seperti ini. Hera, perkara botol pecah aja, aku tolongin kamu. Apalagi yang lain. Karena tadi saya seolah-olah sudah merasa Tuhan itu mempermalukan saya. Tapi Tuhan itu ternyata bukan mempermalukan saya. Dia sedang menyelamatkan anak saya. Kalau saja botol itu tidak bocor dan Manuela minum setelah jam istirahat gitu ya. Pas jam istirahat dia minum, botol itu sudah retak gitu ya. Bisa saja serpihan dari botol yang retak itu ada yang masuk ke dalam mulutnya gitu ya saat dia minum gitu. Itu akan sangat menjadi berbahaya gitu. Dan untung Tuhan air itu sudah habis gitu ya sebelum dia jam istirahat, sehingga saya harus membelikan air minum yang baru buat dia gitu. Dan seringkali kita menganggap Tuhan mempermalukan kita gitu, tapi justru dia ada untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Dan saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa kejadian itu di keramaian orang? Saya kan malu Tuhan. Tuhan tuh seolah-olah ngomong gini, di keramaian pun aku ada, di tempat sepi pun aku ada. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan. Aku Allah yang menyertai dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil. Tuhan itu menolong kita, menyelamatkan kita. Dia begitu detail dalam kehidupan kita, yang mungkin tadi itu nggak kepikir sama saya, nggak kebayang sama saya. Tapi dia peduli, tapi dia ada, dia bekerja, dia menolong. Di situ saya melihat, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan di tengah-tengah keramaian itu, saya mengalami Tuhan di tengah-tengah peristiwa yang tidak mengenakan itu, tapi Tuhan mencoba menenangkan hati saya bahwa dalam hal perkara
botol pecah aja aku tolongin kamu, apalagi masalah yang lain, Hera. Jadi seolah-olah Tuhan tuh berbicara seperti itu dalam hidup saya pada saat itu. Tapi saya melihat gini saudara, kita bisa ngerti hal itu saat kita connect dengan Tuhan. Orang yang nggak connect dengan Tuhan, dia juga akan mengabaikan suara itu. Yang ada dia marah terus, kecewa. Sama halnya dalam kehidupan kita. Bisa saja mungkin Tuhan itu sudah nolongin kita, tapi karena kita nggak peka, karena kita yang ada fokus kepada masalahnya, yang ada kita terus menyalahkan Tuhan. Kita nggak melihat dia bekerja, kita nggak melihat pertolongannya, tapi kita fokus kepada masalahnya. Nah, itulah yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar peka akan suara Tuhan, peka akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita juga harus berani melangkah dengan iman. Seringkali Tuhan itu sudah memberikan tanda, sudah berbicara kepada kita lewat orang-orang sekitar, tapi mungkin kita mengabaikan, kita mengeraskan hati, kita nggak peka dengan tuntunan Tuhan. Bahkan Tuhan itu sudah merancangkan hal yang baik, yang penuh harapan, tapi mata rohani kita tertutup, akhirnya membuat kita mengeluh, akhirnya membuat kita kecewa, akhirnya membuat kita mundur. Tapi mari di penghujung tahun ini kita mengambil sikap untuk semakin peka akan tuntunan Tuhan, semakin peka akan suara Tuhan, dan berani melangkah dengan iman. Maka Dia Allah yang Immanuel, Allah yang sama, yang akan menyertai kita untuk menjalani tahun yang akan datang. Kalau tahun ini pun kita jalani dengan segala pergumulan yang begitu berat, tapi toh sampai hari ini kita bisa ada, semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin berat, Dia Allah yang tidak pernah ninggalin kita. Dan saya percaya saat kita terus peka akan tuntunan, seperti orang Majus tadi, dia terus melihat bintang itu. Saat bintang itu tidak berhenti di istana Herodes, dia tetap melihat bintang itu kemana mereka dituntun. Dan saat mereka connect dengan rencana Tuhan, maka mereka melihat bayi Yesus yang mereka cari-cari. Mereka menemukan apa yang mereka rindukan. Sama halnya juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita connect dengan rencana Tuhan, saat kita peka dengan tuntunan Tuhan, saat kita mau berani terus melangkah dengan iman, maka kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kiranya kita semakin kuat, semakin teguh di dalam mengikuti Tuhan. Jangan takut, percaya Dia Allah yang akan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.